yang terdiri dari dua building block. Yang pertama adalah dinamika dan perekonomian fiskal terkini, dan yang kedua nanti strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027. Untuk memulai, kami akan terlebih dahulu menguraikan mengenai dinamika dan perekonomian dan fiskal terkini. Apabila kita cermati, next, langsung slide nomor 4. Apabila kita cermati, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, namun tekanannya sudah mulai menurun. Utamanya dalam 1 pekan terakhir dengan adanya perdamaian hampir damai antara Amerika dan Iran yang peluangnya semakin terbuka. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator volatilitas dan ketidakpastian pasar yang mulai mereda. Di tengah gejolak global, hampir seluruh dunia juga menghadapi tekanan. Namun kinerja ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding beberapa negara peers. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang masih relatif terkendali. Jadi Pak, coba. Oke. Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan triwulan yang satu yang tumbuh 5,61%, inflasi masih di level 3,08% terkendali. Neraca perdagangan surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa memadai setara 5,6 bulan impor. Penyaluran kredit tumbuh double digit dengan likuiditas yang sangat memadai. Kredit angka terakhir tumbuhnya hampir 12% di bulan Mei. Jadi emang ekonominya masih berjalan. Jadi angka itu bukan angka yang dibuat oleh pemerintah, itu kan data dari perbankan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang masih kuat, ini menunjukkan memang ada betul-betul perbaikan di perekonomian. Kinerja sektor manufaktur juga sekarang dalam zona ekspansif. Kalau kita lihat situ, PMI-nya udah di 50 lagi walaupun di level yang pas, tapi kita lihat trennya membalik ke atas. Next. Demikian juga dengan aktivitas ekonomi domestik yang terus menunjukkan tren membaik. Kita lihat konsumsi masyarakat masih kuat, tercermin dari aktivitas belanja dalam Mandiri Spending Index dan indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia. Kalau kita lihat yang gambar kiri atas itu, yang biru tebal adalah Mandiri Spending Index. Sekarang terakhir di level 123,2, tapi kita lihat tuh trennya naik terus dari bulan ke bulan. Jadi emang ada perbaikan yang real di daya beli masyarakat. Jadi angka ini menunjukkan atau menunjang angka pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini yang 5,61%. Jadi kita kalau lihat data PDB, kita bandingkan dengan data-data yang lain, inline apa enggak. Sepertinya sekarang masih inline. Kita lihat juga total penjualan listrik itu yang bawah, itu masih naik di bulan April. Yang kanan atas kita lihat itu adalah penjualan mobil dan motor, itu masih data bulan April. Mei agak turun sedikit, tapi kita lihat di bulan April tuh setelah lebaran tuh tumbuhnya cukup kencang di 55%, sementara penjualan motornya di 28%. Jadi emang ada perbaikan yang real di perekonomian. Saya juga tadi deg-degan apakah betul keluhan yang disuarakan di banyak medsos itu berdasar. Kita lihat, ketika lihat angkanya tumbuh, saya agak lega, berarti tidak seburuk yang diperkirakan, artinya masih ada daya beli yang menguat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau Anda lihat bawah tengah, konsumsi semen domestik di bulan April itu tumbuhnya 35,6% year on year. Itu biasanya inline dengan aktivitas investasi juga. Sementara manufacturing yang bawah udah turun tapi mulai naik lagi. Jadi dari sini, bukan dari angka PDB saja ya, angka yang bukan PDB yang saya pakai untuk mengecek pertumbuhan ekonomi kita, sepertinya memang masih cukup kuat. Tadinya saya khawatir di bulan kedua akan jatuh tajam, tapi dari sini saya agak lega, ternyata cukup kuat. Dan di bulan Mei, saya bilang tadi, pertumbuhan kredit double digit hampir 12%, artinya emang ada aktivitas real di perekonomian yang mungkin luput dari pengawasan atau pengamatan kalangan yang emang ingin bilang jelek aja gitu. Next.
Kami menyadari dalam beberapa bulan terakhir pasar keuangan menghadapi tekanan, namun dengan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, nilai tukar rupiah mulai menguat, IHSG mulai rebound, yield menurun, dan arus modal mencatatkan inflow. Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of funds semakin kompetitif, investasi semakin menguat, dan pada akhir momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat. Artinya momentum pertumbuhan harusnya membaik ke depan, karena kan kita tahu salah satu tekanan yang kita alami adalah ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak bersubsidi, walaupun yang bersubsidi kita pertahankan, tapi itu kan sudah menimbulkan kegaduhan. Tapi saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat. Jadi memang ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat. Tapi kalau dari data yang kita lihat sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada, supaya dengan perbaikan yang ada kita bisa tumbuh lebih optimal. Jadi keadaan memang bukan ideal, tapi yang jelas kita terpaksa mengambil tindakan untuk memitigasi dampak global supaya kita masih bisa bertahan, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masih bisa tumbuh baik kan. Saya harap ke depan dengan prospek membaiknya kondisi di perang Iran-Irak dan harga minyak yang lebih rendah, harusnya kita akan lebih baik di paruh kedua tahun ini. Mudah-mudahan hal ini terjadi terus. Perbaikan ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of funds semakin kompetitif, investasi menguat, dan pada akhir momentum sudah saya baca tadi ya. Syukur alhamdulillah Indonesia termasuk yang sangat menjaga disiplin fiskal. Hal tersebut tercermin dari defisit senantiasa dijaga di bawah 3% PDB dan rasio utang terkendali di bawah 60% PDB. Jadi di tengah tekanan harga minyak yang tinggi, kita tetap menjaga tadi harga defisit ke PDB-nya di bawah 3%. Untuk tahun 2025 kita bisa tekan di bawah 3%, di 2,81%. Sebelumnya kita umumkan 2,9, ternyata lebih bagus daripada 2,9 ke 2,81. Untuk 2026 juga di tengah kenaikan beban pembayaran subsidi BBM dan listrik, kita masih bisa menekan defisitnya di bawah 3%. Kita desain sekarang mendekati 2,9 atau lebih rendah lagi. Saya yakin kalau harga minyak dunia turun ke bawah ke level yang sebelumnya di paruh kedua tahun ini, defisit kita akan bisa diturun ke bawah 2,9. Dan kalau diperlukan, itu mungkin memberikan ruang kepada kita untuk sedikit memperkuat perekonomian daerah, tergantung petunjuk Bapak Presiden nanti. Jadi ruang kita ada sebetulnya, tapi itu semua tergantung petunjuk Bapak Presiden. Bapak Presiden cukup fleksibel, Pak. Waktu bencana Aceh, kan Aceh dan Sumatera itu, bencana Sumatera, kan di sana dirubah semua, dibalikin tanah ke daerahnya seperti semula tanpa pemotongan. Jadi kalau diperlukan itu bisa dilakukan. Yang saya bilang adalah fiskal cukup fleksibel tanpa mengganggu atau membahayakan posisi defisit terhadap PDB-nya. Kita bisa melakukan hal itu. Tapi tentunya tidak bisa kalau semuanya minta naik, karena kan keadaan seperti ini. Tapi kalau nanti harga minyaknya stabil, ruang untuk mengembalikan insentif ke daerah akan terbuka lebar. Gantung beliau sama pimpinan di atas. Bisa kan? Saya bayar. Jadi gitu. Jadi kita mengambil tindakan itu bukan ingin menyusahkan ekonomi,
tapi kita mengambil tindakan yang optimal, yang memberi ruangan untuk ekonomi itu tumbuh secara optimal, bukan maksimal, optimal, sambil menjaga keterbatasan batasan ini. Karena kan kita dilihat oleh lembaga pemeringkat dunia, bisa nggak Indonesia menjaga defisitnya di bawah 3%? Padahal yang lain udah di atas 3%, Pak. Malaysia, Vietnam, India, Singapura di bawah kita, Amerika 5%. Hanya kita yang disorot. Saya juga agak bingung sebetulnya kenapa. Tinggal Pak, kita stick ke disiplin yang mereka terapkan. Nanti kita tunjukin ke mereka bahwa yang terbaik adalah kita. Negara barat harus contoh kita. Karena banyak negara Eropa udah di atas 3% defisitnya, dan rasio utang ke PDB-nya besar-besar. 60%, Jerman aja 60% lebih, Amerika 100%, Jepang 275%. Besar-besar. Tapi kita yang diincar, Pak. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin kita masih kurang doa, Pak. Karena di atas kertas, secara keilmuan selesai, Pak. Kita nggak bisa dikritik mana-mana. Tapi di praktek, pada praktiknya seperti itu. Jadi ya kita lihat aja market seperti apa. Dan untuk mengurangi tekanan seperti itu, kan itu hubungannya ke surat utang kan, peringkat surat utang yang berhubungan dengan bunga nantinya. Kemarin kami ke Cina untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan supaya tekanan kita berkurang sedikit. Di Cina tuh Panda Bond kita expect lebih murah ya bunganya dibanding Amerika, dollar base. Jadi kita harapkan nanti ada alternatif pembiayaan dari kita yang membuat kita agak leluasa ketika melakukan pembiayaan untuk defisit anggaran kita. Next, kami menyadari hingga saat ini perekonomian global masih bergerak sangat dinamis. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa dijaga tetap responsif dan antisipatif untuk memitigasi ketidakpastian, antara lain melalui 9 kebijakan strategis. Yang pertama, menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Yang kedua, menjaga stabilisasi harga pangan. Yang ketiga, menjaga pasokan energi dan stok beras pada level yang aman. 1, 2, 3 ini orang-orang melihat seperti sesuatu yang wajar aja. Padahal ini dampaknya ke anggaran cukup besar. Jadi pemerintah sudah menganggarkan uang untuk harga BBM, harga pangan, dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini yang kadang-kadang masyarakat lupa. Kita sudah memberi bantuan besar-besaran untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial politik dan juga menjaga stabilitas perekonomian. Memang tidak sempurna, tapi dalam keadaan seperti sekarang, kan emang ada keterbatasan, kita nggak bisa ngasih semuanya tanpa membahayakan fiskal kita. Kemudian keempat, kita menjaga defisit fiskal dengan mengendalikan defisit di bawah 3% PDB. Mendorong efisiensi dan refocusing belanja. Yang keenam, optimalisasi pendapatan berbasis SDA sekaligus menjaga stabilitas makro antara lain melalui pengaturan devisa hasil ekspor dan perbaikan tata kelola ekspor SDA strategis. Yang ketujuh, memberikan paket stimulus untuk menjaga daya beli, keberlanjutan usaha, dan menopang pertumbuhan. Yang kedelapan, perbaikan pola penyerapan belanja agar lebih cepat dan merata sehingga kuat menopang pertumbuhan ekonomi. Biasanya kita kalau belanja pemerintah tuh belanjanya itu akhir tahun aja, sekarang kita geser supaya merata sepanjang tahun. Makanya di awal tahun ketika belanjanya kencang, defisitnya agak tumbuh besar, normal karena pajaknya belum masuk. Itu yang menimbulkan waktu itu kekhawatiran kita akan menembus 3% PDB defisitnya. Karena 3 bulan pertama defisitnya 0,9, mereka kali 4 jadi 3,6. Tapi ketika di bulan April Mei turun ke 0,7, itu kalau Mei 0,7 kali 15/2 itu sekitar 2%. Orang nggak ngitung seperti itu, hitungnya tetap 3% gitu. Jadi ada ketidakkonsistenan ketika memprediksi defisit kita. Tapi nggak apa-apa, sampai akhir tahun ini kita akan tetap stabil defisitnya di bawah 3% secara signifikan. Yang kedelapan, kita 9, memperkuat sinergi dan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi. Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan
dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027. Jadi saya ingatkan lagi di sini sedikit bahwa pertumbuhan kita di triwulan pertama 5,6 dan triwulan kedua yang masih cukup tinggi itu terjadi di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Jadi prestasi ekonomi Indonesia lumayan baik. Next, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komite 4 DPD yang kami hormati, selanjutnya kami akan menguraikan arah dan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027. Camp PPKF tahun 2027 sangat spesial dan memiliki nilai yang sangat strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dan dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Melalui Camp PPKF 2027, pemerintah memastikan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara berjalan semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong efektivitas program perlindungan sosial, serta memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD guna mendorong kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan ASN di daerah. Next. Dengan mencermati perkembangan terkini dan prospek perekonomian ke depan, strategi ekonomi tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan daya ungkit investasi dari danantara. Pemerintah menempatkan APBN sebagai katalis pembangunan, fokus pada pembiayaan kebutuhan publik, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Danantara diarahkan untuk akselerasi investasi pada sektor strategis sehingga akan mendorong transformasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter dan sektor keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan melalui ketersediaan likuiditas yang memadai dengan cost of fund yang kompetitif sehingga transmisi pada aktivitas sektorial menjadi lebih kuat. Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan lebih cepat. Next. Agar upaya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berjalan lebih efektif, maka kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional PKPN dan 1 program pendukung enabler yang secara keseluruhan menjadi 60 program kerja. Ke-8 klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan yang ke-8 adalah penurunan kemiskinan. Sementara itu program enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintah, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk itu, next, APBN dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan kualitas belanja, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan. Mungkin di sini saya bisa tambahkan sedikit untuk optimalisasi pendapatan negara. Sampai sekarang pendapatan pajak tubuhnya itu 22%, 22,1% dibanding tahun lalu. Jadi ada perbaikan yang signifikan di perpajakannya. Karena ada reorganisasi di pajak, penggantian orang-orang, dan fokus kerja yang lebih jelas ke depannya. Next. Selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut, penguatan fiskal daerah menjadi salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Tadi Pak Tamsil atau Pak Ahmad ya minta berita yang lebih cerah untuk daerah tahun depan. TKD. Jadi kira-kira untuk sekarang tuh sementara ada peningkatan sekitar 40 triliun untuk daerah, tapi range-nya bisa naik sampai 90 triliun tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya.
Jadi ruang itu terbuka. Naik, pasti naik. Cuman kan maunya naiknya besar, tapi tetap kita lihat keadaan anggaran kita seperti apa. Karena kita satu acuannya adalah jangan sampai kita lewat 3%. Karena kita diawasin oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ. Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Coba Pak Askolani, coba pembiayaan inovatif apa untuk daerah yang bisa dipakai selama ini, yang dipraktekkan, yang bisa membantu program pembangunan di daerah. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI, Pak Menteri, dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda, Pak, mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan, Pak Menteri. Maturity-nya berapa tahun? Bisa sampai 5 tahun, Pak Menteri. Atau lebih? Oh, 5 tahun. Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk pemerintahan daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturity-nya 5 tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggarannya. Ya. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Next. Untuk memastikan agar penguatan kebijakan fiskal daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, pemerintah terus memperkuat kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah atau HKPD melalui berbagai reformasi tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah, standarisasi proses bisnis transfer ke daerah, penguatan fiskal daerah, sinergi fiskal pusat dan daerah, termasuk melalui penyusunan KEM PPKF regional. Di samping itu, sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, pemerintah terus mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi, serta mendukung pengembangan manajemen risiko fiskal daerah yang lebih solid untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal ke depan. Berikutnya. Ini gambar postur fiskal tahun 2027. Tapi kalau kita lihat di Studien 2026, yang merah itu defisit kita hanya 2,81, jadi cukup rendah, di bawah 3%. 2026 mungkin masih 2,68 sekarang, tapi akan lebih sedikit, tapi yang jelas di bawah 3. 2027 itu antara 1,8 sampai 2,4%. Ini komitmen Bapak Presiden untuk memastikan fiskal kita tetap prudent. Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain dengan tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur. Defisitnya 1,8 sampai 2,4 seperti yang disebutkan tadi. Untuk mendukung hal tersebut, pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,8% hingga 12,40% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Next. Ini asumsi dasarnya seperti ini. Saya pikir saya tidak perlu mengulangi lagi tadi karena sudah dibacakan oleh Pak Nawardi ya. Pak Nawardi sudah membacakan ini, pertumbuhan ekonomi seperti itu, inflasi terkendali, suku bunga yang seperti itu, rupiah antara 16 sampai 17.500 dan seterusnya. Cuman kan pasti ada yang bertanya, gimana bisa tumbuh 5,8 sampai 6,5%? Kita akan aktifkan semua musim pertumbuhan ekonomi pusat daerah termasuk sektor real. Kita pastikan perbankan cukup likuiditas untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta, sehingga tahun depan saya targetkan sih mendekati 6 atau lebih ya Pak ya. Jadi itu akan menjadi landasan yang lebih kuat untuk kita tumbuh lebih cepat sesuai dengan janji Bapak Presiden. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.